Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, ada. Jadi begini, Bu. Saya kan salah satu mahasiswa dari Fakultas Kesehatan ya, Bu ya. Jadi selama pembelajaran berlangsung itu saya susah berkonsentrasi dan cenderung mengantuk. Nah, saya tidak saya tuh tidak suka mengkonsumsi air putih dan tidak suka mengkonsumsi sayuran. Dan setiap makan selalu porsi banyak dan minum selalu dengan minuman yang berasa baik es teh maupun sirup. Nah, itu gimana ya, Bu? Baik, sebelumnya saya izin meminta data Mbak dulu ya. Iya, Bu. Namanya Dengan Mbak Nita, Bu. baik, Mbak Nita, umurnya berapa? Umur saya 19 tahun, Bu. Alamatnya mana, Mbak? Alamatnya di Gamping. Baik, di Gamping ya. Sebelumnya Mbak Nita di keluarganya apakah ada yang mempunyai riwayat DM atau diabetes mellitus? Eh, Tidak tahu sih, Bu. Tetapi ibu saya itu di rumah juga mempunyai keluhan seperti saya dan kebiasaan seperti saya yang terkadang itu sering mengalami luka yang tidak segera sembuh. Nah, itu gimana, Bu? Oke, baik, sebelumnya saya periksa terlebih dahulu ya. Saya akan memeriksa tekanan darah, suhu, nadi, dan rasi. Lalu saya akan periksa urin, Mbak ya. Iya, Bu. Mbak, hasil tekanan darah Mbak Nita itu normal 80 ya. Lalu untuk suhunya itu 36,5 derajat. Itu juga untuk nadinya 80 kali per menit. Itu juga normal. Nah, untuk hasil pemeriksaan glukosa urinnya dari hasil lab laboratorium, hasil urin Mbak Nita itu berwarna jingga, yang artinya itu positif 3. Nah, ini didiagnosa mellitus. Nah, diabetes mellitus ini ada atasnya ya. Nah, itu ada yang pertama, kalau warna biru, tetap warna biru, itu normal, tidak ada gejala diabetes. Nah, kalau warna hijau, itu positif 1. Lalu yang kedua itu kalau warna itu positif 2. Nah, kalau warna jingga itu 3, sedangkan warna merah bata itu positif 4. Nah, Mbak Nita berada di warna jingga, itu berarti di positif 3. Nah, saya akan memberikan edukasi dan konseling ya Mbak mengenai diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini itu sangat penting karena penyakit diabetes itu merupakan penyakit berhubungan dengan gaya hidup, Mbak. Nah, berdasarkan riwayat tadi, Mbak mengkonsumsi glukosa sederhana atau sirup ya, sering konsumsi sirup, Iya, minum air Bu. putih. Nah, ini dikarenakan Mbak Nita ini kurang mengetahui efek konsumsi gula yang terlalu berlebih. Nah, ini dapat menyebabkan kadar gula tinggi. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus itu didefinisikan sebagai penyakit kronis yang merupakan hasil dari kurangnya insulin yang disekresikan oleh pankreas
atau tidak efektifnya tubuh dalam penggunaan hormon insulin tersebut. Nah, salah satu faktor penyebab tingginya penyakit diabetes mellitus ini yaitu pola makan yang tidak sehat, lalu asupan tinggi karbohidrat dan kebiasaan mengkonsumsi makanan siap saji. Nah, ini Mbak Nita sering makan makanan siap saji enggak? Iya, Bu. Saya sering makan makanan siap saji seperti itu. Nah, itu termasuk salah faktor penyebabnya. Dan juga konsumsi makanan rendah serat. Nah, untuk cara mengatasinya itu dengan mempertahankan berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Lalu mengikuti makanan tinggi serat seperti buah dan sayur. Lalu mengurangi makanan dan minuman manis. Jadi tadi sirupnya tolong dikurangin ya sama minum teh. Lebih Iya, minum Bu. air putih. Lalu mengurangi makanan ya, berolahraga secara rutin dan melakukan banyak aktivitas fisik. Nah, ini untuk coba kebutuhan makanan ini coba saya contohkan ya. Untuk misal Mbak Nita nih sarapan pagi, makan pagi jam 6:30. Itu makan dengan nasi, telur mata sapi, tempe, dan casawi. Nah, nanti selingan di jam 9:30-an itu Mbak Dita makan buah pepaya, kayak gitu. Nah, nanti pas di siang, jam 12:30-an, itu Mbak Dita makan nasi, lauknya ikan, tahu, sayurnya bisa sayur asem, gitu ya. Terus nanti untuk selingannya, jam 3:30 itu Mbak Dita bisa makan buah pisang. Atau misalnya mau Nah, untuk makan sorenya itu di jam 6:30 malam. 6:30 itu bisa makan dengan nasi, daging, capcay sayur. Nah, nanti ada selingan lagi di jam 10 malam itu makan buah apel. Seperti itu ya. Nah, tadi kan Mbak Nita juga bilang kalau di kampus itu sering mengantuk dan susah untuk berkonsentrasi ya. Iya, Bu. Nah, itu dikarenakan zat besi pada Mbak Nita itu rendah. Dikarenakan zat besinya rendah. Nah, sehingga disarankan untuk meningkatkan asupan zat besi yang berasal dari sumber makanan yang mengandung heme atau zat besi dalam makanan hewani. Itu seperti ikan, unggas, atau daging merah. Nah, sering mengantuk dan sulit berkonsentrasi itu bisa disebabkan karena faktor tidak menyukai aktivitas tertentu yang kan. Terus kualitas tidur yang kurang baik, jadi Mbak Nita kurang baik mengolah tidurnya. Lalu gaya hidup tidak sehat, misalkan jarang berolahraga. Nah, ini Mbak sering olahraga enggak? Enggak sih, Bu. Jarang juga. Tidak terlalu suka. Nah, itu harusnya ditingkatkan ya, olahraganya harus lebih rajin lagi. Seminggu itu 3-4 kali dalam waktu 30 menit. Terus
terlalu banyak makan itu juga tidak baik. Lalu pola makan tidak teratur itu juga berpengaruh ya. Iya, Bu. Nah, untuk itu Mbak Nita harus menyibukkan diri. Misalkan belajar atau bergaul dengan masyarakat, berolahraga, melakukan hobi. Lalu Mbak Nita juga bisa tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Agar teratur tidur. Olahraga tadi ya yang saya bilang paling enggak itu seminggu 3-4 kali dalam. Lalu hindari kafein, alkohol, dan obat terlarang. Dan juga kelola stres dengan baik ya Mbak ya. Iya, Bu. Nah, apakah sampai di sini Mbak Nita paham apa yang saya jelaskan? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai saat ini belum sih, Bu. Baik, kalau begitu saya ya. Iya, Bu. Nah, gimana sih cara Mbak Nita untuk cara mengatasi agar Mbak Nita itu bisa kembali berkonsentrasi dan tidak mengantuk? Mbak Nita harus ngapain? Jadi kalau agar kita tidak mengantuk dan bisa berkonsentrasi itu melakukan banyak hal. Misal kita melakukan kesibukan gitu. Terus kemudian aktivitas olahraga dan Ya, kemudian betul. Terus juga ini istirahat yang cukup. Itu saja yang saya ini sih Bu tangkap tadi. ya itu juga sudah betul ya. Iya Bu. Lalu makanannya juga harus yang bernutrisi, sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Baik, kalau begitu sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah tidak ada Bu. Baik, kalau begitu bisa semoga bermanfaat dan diterapkan. Iya Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.